Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anggit Pamungkas, NIM 2205526022. Saya berasal dari Universitas Di Kupang, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan membahas mengenai perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sartika Wulandari. Untuk yang pertama, soal perpajakan 1, soal pertama, Udin berencana membuka sebuah usaha tempat makan di dalam mall pada tanggal 1 Oktober 2019. Jelaskan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Udin saat pendirian maupun saat usahanya sudah berjalan. Sanksi apa yang akan diterima Udin apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan Udin untuk awal mendirikan usaha, yang pertama harus mendaftarkan NPWP usahanya ke kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan lokasi perusahaan berada. Pada saat usahanya telah berjalan, Udin diwajibkan membayar sejumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkannya. Namun, jika Udin telat melaporkan SPT masa PPN, maka akan dikenakan denda dengan nominal sebesar 500.000. Jika telat melaporkan SPT masa PPH, maka Udin akan dikenakan denda senilai 1 juta untuk wajib pajak badan. Soal nomor 2, jelaskan infografis Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan berikut ini. Di sini terlihat sebuah gambar kulit circumnavigation Undang-Undang KUP dari awal sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama. Mereka yang mempunyai kewajiban subjektif dan objektif dikenal dengan istilah wajib pajak PPH, atau untuk pengusaha kena pajak dikenal dengan PPN. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftar, sedangkan untuk istilah dalam perusahaan yaitu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang KUP. Untuk alur ketiga, setelah registrasi wajib pajak diwajibkan untuk pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak untuk WP badan, untuk WP pribadi omset di atas 4,8 miliar, untuk wajib pajak pribadi di bawah 4,8 miliar bisa memilih jika tidak mampu melakukan pembukuan dengan pencatatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Alur yang keempat, selanjutnya lanjut dalam ketentuan pembayaran pajak diatur dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang KUP. Lanjut alur 5, setelah melakukan pembayaran wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya dengan menyampaikan SPT. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Undang-Undang KUP. Lanjut nomor 6, dalam sistem self-assessment yang dianut undang-undang berwenang kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini berhubungan dengan pembayaran pajak, pelaporan pajak, registrasi dan pembukuan atau pencatatan. Diatur dalam pasal 29, 29A, 30, 31 Undang-Undang KUP. Untuk alur ketujuh, Undang-Undang KUP tidak hanya mengatur tentang hukum administrasi perpajakan, tetapi juga ada hukum pidana perpajakan.
diatur dalam pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A, 44, 44A tentang hukum ancaman pidana dan hukum pidana itu sendiri. Alur 8 berikutnya yaitu ketetapan pajak ditertibkan karena pemeriksaan pajak atau bisa karena vonis atas tindak pidana perpajakan. Alur ini diatur dalam pasal 12, 13, 13A, 14, 15, 17A dalam Undang-Undang KUP. Untuk alur 9, jika wajib pajak diterbitkan ketetapan pajak dan tidak setuju dengan ketetapan tersebut, wajib pajak bisa menempuh melalui jalur hukum. Diatur dalam pasal 16, 23, 25, 26, 26A, 27, 36 tentang banding dan pengurangan, penghapusan serta pembatalan ketetapan. Selanjutnya alur 10, jika wajib pajak ada yang kurang bayar maka Dirjen akan melakukan penagihan wajib pajak. Alur ini diatur dalam pasal 18, 19, 20, 21, 22, 24 Undang-Undang KUP. Selanjutnya alur 11, namun jika hasil pemeriksaan yang lebih bayar maka akan dikembalikan, dikenal dengan istilah restitusi. Diatur dalam pasal 11, 17, 17C, 17D, 17E Undang-Undang KUP. Selanjutnya nomor 12, jika Dirjen terlambat mengembalikan atau berdasarkan hasil upaya hukum ternyata ada wajib pajak yang harus dikembalikan, maka WP akan mendapatkan imbalan bunga. Diatur dalam pasal 27A Undang-Undang KUP. Soal nomor 3, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pajak. Di antaranya adalah pungutan pajak untuk penghasilan pengemudi ojek online. Berikut potongan beritanya. Kementerian Perhubungan duduk bareng driver ojol membahas evaluasi aturan ojek online. Salah satu yang dibahas adalah keluhan driver ojol Grab mengenai potongan pajak. Ketua Umum Gaspol Lampung Miftahul Huda mengatakan bahwa banyak driver yang mengeluhkan soal potongan pajak. Menurutnya, untuk driver yang memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, maka akan dipotong. Tadi keluhan yang baru kita sampaikan itu mengenai potongan pajak oleh Grab. Kita minta kejelasan soal potongan pajak ini. Kebetulan ada orang pajak, kata Miftahul ditemui di sela-sela pertemuan. Di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban soal nomor 3. Bahwa penghasilan para driver ojol oleh perusahaan aplikasi yang dipotong pajak itu bukanlah pendapatan yang diperoleh driver dari hasil mengangkut penumpang. Artinya, penghasilan para driver ojol dari setiap mengantarkan para penumpang tetap utuh dan tidak terpotong. Hanya dari penghasilan dari bonus yang dipotong, bukan dari hasil narik penumpang. Para mitra pengemudi ojek online akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% bagi mitra pengemudi yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan akan dikenakan pajak penghasilan PPh sebesar 6% bagi mitra pengemudi yang tidak memiliki NPWP. Aturan ini diatur berdasarkan pasal 17 ayat 1 RUU HPP. Di sini lanjut untuk soal tugas 2 perpajakan 1. Dijelaskan soal bahwa PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemintalan benang. Pada bulan Februari 2019 melakukan pembayaran upah gaji kepada beberapa pekerja. Berikut masing-masing transaksi yang terpisah. Ini saya
akan menyelesaikan soal tugas 2 perpajakan 1. Diketahui nomor 1, Indira, asisten manajer pemasaran, memperoleh gaji pokok sebesar 15 juta per bulan. Dan tunjangan jabatan sebesar 3 juta, tunjangan transport sebesar 2 juta. Pada bulan Februari menerima lembur sebesar 1 juta. Lembur selalu ada tiap bulan, namun jumlah bervariasi tiap bulannya. Perusahaan membayarkan premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,54%, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian sebesar 0,3% gaji pokok. Iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7% dan yang dibayar sendiri oleh Indira 2% gaji pokok. Perusahaan mendaftarkan juga pada program pensiun dengan iuran 500.000 dibayar pemberi kerja dan 400.000 dibayar sendiri. Indira menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Suaminya bekerja di sebuah BUMN. Perusahaan pada bulan Februari memberikan bonus tahunan, termasuk pada Indira karena prestasi kerjanya yang bagus sebesar 6 kali gaji pokok. Jadi untuk alur perhitungannya, gaji pokok Indira sebesar 15 juta, tunjangan lainnya 6 juta dari 3.000 ditambah 2.000, tunjangan jabatan 3.000, tunjangan transport sebesar 2.000, dan pada bulan Februari menerima lembur sebesar 1 juta. Ketemu 6 juta dengan bonus prestasinya ditambah bonus prestasi 96 kali gaji sebesar 90 juta. 6 dikali 15. Indira mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,54%. 15 juta dikali 0,54% ketemu 81.000. Lalu Indira mendapatkan jaminan kematian sebesar 0,3%. 15 juta dikali 0,3% ketemu 45.000. Jadi total penghasilan bruto Indira sebesar 111.126.000 dikurangi biaya jabatan sebesar 5%. 5% dikali penghasilan bruto ketemu 5.556.300 rupiah. Lalu dikurangi jaminan hari tua dari perusahaan pemberi kerja sebesar 3,7%, ketemu 555.000, dan dari gaji pokok sendiri sebesar 2% sejumlah 300.000. Lalu dijumlah biaya jabatan ditambah jaminan hari tua ketemu 6.411.300 rupiah. Lalu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan jumlah JAT tadi yang 6.411.300 rupiah, ketemu penghasilan neto bersih sebesar 104.714.700 rupiah. Ketemu penghasilan neto bersih sebulan. Lalu mencari penghasilan neto setahun, jadi 104.714 rupiah 700 dikali 12 ketemu 1.256.576.400 rupiah.
Di sini karena Indira sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, maka Indira dikenai PTKP K2 sebesar Rp67.500.000. Lalu lanjut mencari PKP setahun dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP K2-nya, yaitu sebesar Rp67.500.000. Lalu setelah itu ketemu PKP setahun sebesar Rp1.976.400. Lalu lanjut mencari PPh terutang sebesar 5% dikali PKP setahunnya ketemu Rp59.453.820. Lanjut dengan mencari PPh pasal 21 bulan Februari. PPh terutang dibagi 1 tahun 12 bulan ketemu Rp4.954.485. Jadi PPh pasal 21 untuk Indira bulan Februari sebesar Rp4.954.485. Lalu saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu Ahmad adalah seorang pekerja lepas dengan status K3, diminta bekerja sebagai desainer taman mulai 1 Februari, bekerja selama 15 hari dengan upah harian sebesar Rp400.000. Perusahaan memotong gaji atas upah harian tersebut. Lanjut perhitungannya. Ahmad memiliki upah sebesar Rp400.000 selama 15 hari, maka ditemui 15 kali 400.000 ketemu 6 juta. Lalu dikurangi dengan PTKP sebenarnya 15 hari dikali 150.000 ketemu 2.250.000. Lalu mencari upah kena pajak Ahmad sebesar upah 15 hari dikurangi dengan PTKP sebenarnya ketemu 3.750.000. Jadi PPh 21 Ahmad 5% dikali 3.750.000 ketemu sebesar Rp187.500. Lanjut soal nomor 3. Wahid, seorang teknisi AC, melakukan jasa perawatan AC kepada perusahaan dengan imbalan 20 juta. Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Wahid, diketahui Hasan menggunakan tenaga kerja dengan upah sebesar 8 juta dan spare part AC untuk perawatan 2 juta. Wahid tidak memiliki NPWP. Maka perhitungannya imbalan Wahid 20 juta, lalu upah 8 juta dengan spare part 2 juta, ketemu imbalan dikurangi upah dan spare part ketemu 10 juta. Lalu karena tidak memiliki NPWP, dipotong sebesar 6% dikali 10 juta ketemu 600.000 dan dipotong 2% dikali 10 juta 200.000. Total dari pengurangan tersebut sebesar 800.000. 10 juta dikurangi 800.000 ketemu 9.200.000. Jadi untuk PPh pasal 21 Wahid 5% dikali 9.200.000 ketemu Rp460.000. Untuk nomor 4, Van der Vaart K2, seorang konsultan asing yang bekerja dengan kontrak kerja selama 3 bulan. Pada bulan Februari, gaji yang diterima sebesar $4.000 per bulan.
kurs spot yang berlaku pada saat pemotongan pajak 13.300 per US dollar dan kurs KMK yang berlaku sebesar 13.200 per US dollar. Tidak ada perjanjian penghindaran pajak yang berganda antara Indonesia dan negara tempat Van der Vaart berasal. Jadi perhitungannya gaji Van der Vaart sebesar 53.200.000 rupiah dengan biaya jabatan 5%, 53.200.000 rupiah dikali 5% ketemu 2.660.000. Lalu mencari penghasilan neto sebulannya 53.200 dikurangi 2.660.000 ketemu penghasilan neto sebulan sebesar 50.540.000. Lalu lanjut mencari penghasilan neto selama 3 bulan kerja dikali penghasilan neto sebulannya 50.540 ketemu 159.620.000 rupiah. Karena Van der Vaart PT KPK 2 maka sejumlah 67 dikurangi 67.500.000 rupiah ketemu 84.120.000. PPh terutang Van der Vaart 5% dikali 84.120.000 dengan jumlah ketemu 4.206.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 84.120.000 rupiah ketemu 4.206.000 rupiah. Jadi PPh 21 Van der Vaart 4.206.000 rupiah dibagi 3 bulan ketemu 1.402.000 rupiah. Lanjut soal nomor 5. Sri Mulyani dengan status K2 menerima penghasilan sebagai trainer di PT Maju Jaya. Honor yang diterima adalah 10 juta rupiah. Jadi perhitungannya Sri Mulyani gaji pokok 10 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 10 juta ketemu 500.000. Pada sebulan gaji dikurangi biaya jabatan ketemu 9.500.000. Lalu kita menghitung penghasilan atau setahunnya 9.500.000 dikali 12 ketemu 114 juta. Karena Sri Mulyani berstatus PT KPK 2 maka dikurangi 67.500.000 rupiah, 67.500.000 rupiah ketemu 46.500.000. Lalu lanjut mencari PPh terutang sebesar 5% dikali 46.500.000 rupiah ketemu 2.325.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 Sri Mulyani 2.325.000 rupiah dibagi 12 ketemu 193.750 rupiah. Sekian pembahasan dari saya mengenai tugas 1 dan tugas 2 perpajakan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.